Iya, jadi perkenalkan Pak Fahrul Fulvian ini mungkin teman-teman juga udah sering lihat ya, beliau sering diinterview di televisi dan juga di media. Beliau saat ini posisinya adalah sebagai Chief Economist di Trimegah Sekuritas. Pak Fahrul, kita mau bahas soal inflasi ini belakangan banyak banget beritanya. Iya, nah apa sih yang perlu kita ketahui nih soal inflasi dan efeknya ke investasi ataupun juga ke aset yang kita pegang, Pak Fahrul? Iya, mungkin sama udah kita ketahui ya. Mungkin kalau definisi inflasi, saya yakin rekan investor semuanya udah pada tahu. Iya. Cuman memang inflasi yang lagi kejadian sekarang ini berbeda dengan inflasi yang biasa kita kenal 10 tahun terakhir. Kalau 10 tahun terakhir, kalau inflasi naik itu biasanya gara-gara demand naik. Adanya Mm-mm. permintaan yang meningkat. Sedangkan inflasi yang sedang terjadi sekarang ini itu lebih dikarenakan adanya supply shock yang terjadi pada waktu periode pandemi COVID. Jadinya memang yang lagi kejadian sekarang ini adalah harga di mana-mana naik dan memang hal yang kalau untuk sisi investor ya, dalam jangka pendek itu orang pada concern bahwa central bank di seluruh dunia itu akan menaikkan suku bunganya. Paling agresifnya itu sekarang itu menariknya itu ya, minggu depan kan ada FOMC meeting. Habis Iya. lebaran ada meeting in the Fed. Habis lebaran itu meetingnya the Fed, market itu sudah agree akan naik 50 basis point. Itu Mm-mm. sudah diekspektasikan sebelumnya itu, Ci Alin. Jadinya itu nggak mengejutkan, tapi yang market takutkan kalau memang inflasinya itu persisten di 7%, bisa jadi nanti di bulan Juni the Fed-nya tambah lagi naiknya tambah lagi naiknya 75 basis point. Jadi nggak hanya 50 basis point, tapi bisa 75 basis point sekali naik. Jadinya memang dalam jangka pendek ini membuat sebuah gejolak itu di pasar keuangan. Tapi apakah Indonesia di posisi yang tidak diuntungkan? Nanti dulu. Ini tentunya akan ada kajian yang menarik nih, karena saya lihat sebenarnya sekarang kondisinya memang orang di global itu concern terhadap inflasi, tapi untuk Indonesia, selama policy yang diambil itu tepat, inflasi kali ini adalah inflasi yang baik. Kira-kira kayak gitu. Oke, yang dikhawatirin the Fed dan kemudian disusul oleh bank sentral negara-negara lain. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri, seperti apa sih kalau Pak Fahrul melihat dari Bank Indonesia, kemudian juga dari sisi fundamental ekonomi kita, apakah cukup kuat seandainya memang tadi pasti ada gejolaknya kan kalau di luar ekspektasi masyarakat atau pelaku pasar maksud saya. Nah, kalau kita lihat kondisi sekarang ya, terkait dengan reaksi di Indonesia, kita harus lihat dulu, apakah inflasi yang sekarang itu membuat defisit Indonesia makin makin meningkat? Ternyata kan tidak. Neraca perdagangan kita surplusnya udah di atas 4 miliar dolar di bulan Maret kemarin dan masih akan berlanjut di bulan-bulan ke depan. Kalau BI itu, Ci Alin, itu tuh kita harus lihat BI itu punya dual mandat. Kalau Mm-mm. kita lihat BI itu dia punya mandat itu menjaga kestabilan rupiah yang tercermin di inflasi dan tercermin di nilai tukar. Kalau nilai tukar kita lihat ya, kalau ceritanya udah surplus, negaranya udah surplus, kita udah besar sekali surplus neraca perdagangan, dan saya lihat kita akan kembali lagi mencatatkan current account yang masih surplus lagi di tahun 2022. Saya lihat BI tidak harus terlalu mengkhawatirkan rupiah. Yang harus dikhawatirkan oleh BI itu adalah inflasi yang meningkat. Dan juga kalau kita lihat statement dari Gubernur BI minggu lalu, ketika dia mempertahankan suku bunga, mereka menyatakan bahwa pada saat ini BI hanya akan baru mau menaikkan suku bunga ketika sign of inflation-nya mereka lihat itu persisten terjadi di market. Ada kata-kata persistennya. Berarti kalau at the first sign, inflasinya baru muncul, seperti sebulan, 2 bulan belakangan ini, itu belum dilakukan. Adanya kenaikan suku bunga. Tapi yang saya lihat memang nantinya di second half 2022 kita harus ready, Bank Indonesia akan ikut dengan the Fed. Tapi alasan kenaikannya bukan gara-gara the Fed, tapi memang karena inflasi dalam negeri kita yang sudah naik. Ini yang akan kita Mungkin lihat ini di second half tahun ini. oke, berarti ini pembuktiannya antara bulan Juni nanti kita lihat ya. Kemudian kalau kita lihat soal inflasi ini juga membuat misalnya
dari IMF juga proyeksi inflasi dan memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi ini sebenarnya kalau untuk Indonesia seperti apa? Apakah kita misalnya punya daya tawar terkait dengan commodity boom seperti itu, Pak? Saya lihatnya seperti ini ya, ada di sini saya punya pandangan yang sedikit berbeda dengan Bank Indonesia. Bank Indonesia ikut menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi kita sejalan dengan turunnya proyeksi pertumbuhan ekonomi global. Tapi satu hal yang kita lupa adalah bahwa kondisi ini terjadi ketika harga komoditas itu lagi tinggi, Cik Alin. Kalau harga komoditas itu tinggi, sebenarnya yang sedang terjadi itu adalah adanya peralihan kekayaan, wealth transfer, dari negara-negara yang awalnya itu konsumen komoditas, yaitu seperti negara maju, ke negara-negara yang produsen komoditas seperti Indonesia. Saya sih lihatnya justru sekalipun adanya downward revision dari IMF dan lain-lainnya, itu tidak akan terlalu banyak mengganggu momentum ekonomi di Indonesia karena kita menjadi beneficiaries dari kenaikan harga komoditasnya. Hal yang kita harus kita waspadai adalah kalau kondisi tingginya harga komoditas ini tidak bisa kita manfaatkan dengan baik. Itu yang saya lihat justru akan menjadi hurdle-nya. Jadi orang bertanya apakah inflasi ini jelek untuk Indonesia? Oh, saya akan bertanya untuk siapa dulu? Di kondisi inflasi sekarang ini yang tersiksa itu orang-orang seperti kita. Orang-orang yang di kota yang biasanya dapat beli minyak goreng murah, biasanya dapat beli BBM murah, lain-lain ya. Dan tapi kalau kita pergi ke Sumatera, tapi kita pergi ke Kalimantan, harga minyak goreng kita naik, tapi petani sawitnya sekarang pada kaya sebenarnya kalau kita lihat. Jadinya saya lihatnya sih kalau untuk di Indonesia, kembalinya ekonomi di luar Jawa itu dampak ke ekonomi nasionalnya positifnya itu jauh lebih besar dibandingkan potensi perlambatan konsumsi yang terjadi di perkotaan. Kira-kira seperti itu. Jadinya saya lihat sih sebenarnya Indonesia ini udah posisinya udah benar nih. Jangan sampai ada policy yang tidak membuat kita tidak bisa memanfaatkan tingginya harga komoditas. Itu yang saya lihat justru resikonya. Kurang industry friendly atau gimana tuh, Pak? Kenapa? Contoh yang bisa membuat kita kurang maksimal atau kurang optimal memanfaatkan commodity boom. Saya lihat contohnya itu adalah adanya kebijakan pembatasan ekspor CPO. Baru saja kejadian beritanya. Saya lihat itu merupakan sebuah kebijakan yang kurang pas. Kalau bisa kita lihat ini ya, kalau kita lihat dari APBN, pemerintah itu sudah surplus besar loh, kali. 10 triliun surplus per 3 bulan. Biasanya kan defisit, ngomongnya. Pemerintah itu anggarannya udah cukup, udah tinggi. Karena ada income dari komoditas ini, pemerintah juga menikmati. Jadinya kalau inflasi naik, pendapatan pemerintah itu naik, nggak turun. Pemerintah itu banyak uang, pemerintah itu sebenarnya yang paling saya sarankan adalah tidak apa-apa harga komoditas dan juga harga bahan kebutuhan ini ada kenaikan. Karena pada saat yang bersamaan, income baru yang didapatkan oleh pemerintah dari melonjaknya pendapatan pajak, itu sebaiknya diberikan, pemerintah memberikan bantuan langsung tunai. Itu yang saya lihat sebaiknya dilakukan. Tidak apa-apa harga minyak goreng naik. Kita juga lihat bahwa petani di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan itu kaya-kaya, nggak apa-apa. Yang tersiksa itu yang tinggal di perkotaan. Nah, yang di perkotaan ini sebaiknya itu yang diberikan, terutama masyarakat miskin kota, diberikan bantuan langsung tunai. Kan pemerintahnya udah banyak duit nih. Pemerintah udah banyak uang, ekonomi sudah berputar di luar Jawa, terus juga kebun-kebun semuanya sudah menggeliat lagi perekonomiannya, uangnya sudah banyak, sebaiknya itu hanya untuk diberikanlah subsidi. Itu yang sebenarnya saya harapkan. Jadinya saya sebenarnya di sini mengkritik bahwa kebijakan ekspor CPO yang ditahan itu sangat tidak produktif sama sekali. Itu yang saya lihat ya. Itu justru membuat kita tidak bisa mengoptimalkan dampak ekonomi dari kenaikan harga komoditas. Nah, tapi di sisi lain untuk sahamnya bagaimana nih? Kalau yang kejadiannya ada sebuah ini ya, mungkin di teman-teman bisnis itu biasanya ada sebuah kelakar atau jokes, mereka bilang gini, bisnis apa yang paling bagus? Bisnis itu makin dilarang, makin sulit barangnya, itu makin tinggi keuntungannya.
Dan saya lihat kondisinya yang terjadi di sektor komoditas itu seperti itu. Baik itu di CPO ataupun coal, sama-sama dianggap sebagai sektor yang tidak favorable, investasi tidak ke sana, ESG tidak comply, dianggap itu kurang favorable ya, gara-gara ada emisi dan lain-lain. Tapi ketika itu terjadi, justru potensi cuan dari sektor-sektor tersebut semakin tinggi. Karena itu saya lihat memang pada bulan Mei ini, akhir April, bulan Mei, kita akan menghadapi the Fed dan lain-lain. Akan ada pullback, market itu normal, tapi after the pullback, saya expect rally akan jauh lebih tinggi lagi. Ini berbeda dengan kondisi-kondisi sebelumnya. Kondisi-kondisi sebelumnya itu inflasi bersamaan dengan defisit. Pada kondisi zaman dulu, inflation is not my friend. Kalau harga komoditasnya tinggi, Indonesia surplus, kondisinya di sini untuk kita yang terutama investasi di pasar saham, Indonesia yang menikmati kenaikan harga komoditas, inflation is our friend. Itu yang kita lihat. Jangan takut dengan adanya inflasi. Karena ketika ada inflasi meningkat, maka bisnis akan makin banyak juga. Bisnis yang makin banyak ini akan translate ke earning perusahaan, dan ini yang nantinya itu akan mudah-mudahan bisa menjadi cuan. Mudah-mudahan kita menjadi yang bisa mendapatkan manfaat dari tren yang ada sekarang ini. Oke, ilmu mahal nih bos katanya. Iya dong, dari Fahrul Fulvian ya. Makanya juga beliau kan Chief Economist di Trimegah Sekuritas. Terima kasih teman-teman sudah menyimak. Nah, jadi tidak perlu khawatir intinya ya Pak ya, karena kita sebenarnya di sisi lain ada peningkatan tanda petik kesejahteraan berkah komoditi boom gitu. Bangsa kita bisa menikmati untuk kali ini. Nah, sekarang kita mau bahas satu persatu efeknya ke instrumen maupun juga sektor-sektor, terutama nih sektor-sektor di saham nih Pak Fahrul, seperti yang saya berikan list pertanyaannya. Pak Fahrul, banyak dibahas nih bahwa kalau inflasi ini yang paling terpukul itu adalah instrumen investasi yang fixed income ya, yang pendapatan tetap nih. Pak Fahrul mungkin bisa dielaborasi lagi terkait dengan hal ini. Mungkin teman-teman ada yang masih megang reksadana pendapatan tetap atau apa, haruskah mereka switching atau sebenarnya udah tenang-tenang aja atau gimana nih Pak? Kalau saya sih lihatnya dengan tren inflasi yang kejadian, kita dari awal tahun itu sudah memprediksi tahun ini yield naik. Dan kalau seandainya masih pegang reksadana pendapatan tetap, kita mesti tahu dulu tujuannya apa ini, Ki. Kalau tujuannya itu untuk nyari kupon, pegang aja, nggak apa-apa. Kan kita untuk nyari kupon, tapi nggak apa-apa pegang aja. Tapi kalau tujuannya nyari price gain, capital gain, saya rasa belum terlambat untuk dijual. Oke, tergantung tujuannya Saran tadi ya. saya tahun ini justru ini ya, mungkin portofolio obligasi negaranya kita kurangin. Kalau masih mau untuk yang nyari kupon pendapatan tetap, masuklah ke obligasi corporate dengan rating yang bagus. Tapi tetap kalau untuk nyari upside-nya paling banyak sekarang itu di saham. Di Jadinya saham, saya suka saham. saham. Aset kelas saya suka dua. Aset kelas saya suka saham sama obligasi korporasi. Saya bilang jual obligasi, jual kripto, jual emas. Itu kalau saya. Oke. Kenapa jual kripto, jual emas? Karena saya lihat cerita sama kripto sama emas saat ini, itu kan cerita uang nganggur. Ya kan? Uang nganggur main kripto, uang nganggur beli emas gitu. Kalau ekonominya balik kayak gini, ya orang nggak beli. Jadinya yang tadinya jual beli emas mau nggak mau harus execute emasnya gara-gara apa namanya bisnis sudah balik gitu. Oke, karena real economy sudah bergerak ya. Kalau sebelumnya kan kita kebanyakan di rumah gitu ya, jadi mungkin banyak uang nganggur yang ngendap seperti itu. Oke Pak, kalau Yes, benar. Jadinya tadi, jangan beli aset yang performance-nya itu tergantung sama liquidity. Obligasi oke, negara, emas, kripto itu bergantung sama liquidity ceritanya. Itu liquidity driven. Sedangkan sekarang itu dengan kembalinya ekonomi yang kejadian itu kita harus lihat aset kelas itu yang didrive oleh perbaikan ekonomi. Yang ngedrive perbaikan ekonomi itu sekarang saham. oke. Jadi karena uh, harus dilihat ya. Kalau sekarang kan mau likuiditasnya mengetat seperti itu ya, karena the Fed juga mau naikin suku bunga
acuan dan mungkin juga diikuti oleh bank sentral negara lain. Nah, baiklah kita bahas soal saham nih. Tadi kata Pak Fahrul terkait dengan kemungkinan besar ada FOMC di bulan Mei yang akan menaikkan suku bunga acuan 50 basis poin. Juni ada kemungkinan juga 75 basis poin. Nah, what can we expect di pasar saham kita nih Pak? Tadi Bapak katakan kalau terjadi koreksi itu adalah sehat dan kemungkinan tidak persisten, dalam artian temporary aja ya Pak ya. Boleh dielaborasi lagi Pak Fahrul? Saya lihat yang lagi kejadian sekarang ini, terutama kalau di sisi apa namanya ya dinamikanya, pasar itu kemarin-kemarin itu baru ready ada kenaikan itu 50 basis interest rate. Oke, jadinya itu yang pasar belum ready itu kenaikan 75 basis di apa namanya 75 basis di bulan Juni. Ini yang kira-kira bisa membuat rawannya koreksi di pasar apa namanya di pasar saham. Saya lihat itu ke bulan Mei. Dan di sisi lain, kalau kita lihat dari segi sentimen positif, hampir semua sentimen positif itu sudah muncul di Indonesia. Iya. Pertumbuhan ekonomi membaik itu sudah muncul. Terus juga apa namanya harga komoditas tinggi sudah orang mungkin rata-rata sudah agree. Jadinya saya lihat sih at current situation hal yang bisa menjadi negatif itu sebenarnya dua hal. Itu adanya kenaikan bunga The Fed sama satu lagi di kondisi di Indonesia gara-gara kita lagi masuk ke inflationary cycle, ada beberapa policy risk seperti yang kita bahas tadi lagi kejadian di sini. Policy risk ini yang harusnya itu akan menjadi perhatian market akhir bulan ini sampai pada bulan Mei. Nanti ketika policy risk-nya itu sudah kelihatan sih, ini kira-kira kita menghadapi harga minyak goreng yang tinggi gimana, menghadapi harga coal gimana, terus BBM lagi kemungkinan kalau harga ini naik penyesuaiannya kapan? Kayak lihat begitu itu semua selesai, overhang-nya selesai, baru marketnya jalan lagi. Kira-kira seperti itu. At current situation masih ada beberapa overhang. Itu yang kita lihat. Saran Pak Fahrul untuk para pelaku market saat ini seperti apa? Karena kan kayaknya Anyway, Ci Alin kondisinya serba tanggung ya. apa Kalau namanya, misalnya Oh, saya yang nge-lag atau Pak Fahrul ya teman-teman? Karena kalau di saya kayaknya videonya Pak Fahrul yang kurang emang nge-lag ya. Mau ditutup dulu, mau nanti naik lagi apa gimana Pak? Atau lanjut aja? Boleh di komen dong teman-teman gimana? Apakah kami berdua nge-lag atau salah satu di antara kami nge-lag? Oh, saya yang nge-lag ya? Oh, Pak Fahrul. Oke, saya lag bentar, abis itu masuk lagi ya, Ci ya? Oke. Boleh. Bentar. Sebentar ya teman-teman, lagi nge-lag, saya invite lagi. Oke, lanjut lagi kok. Nanti kita mau bahas ya sektor-sektor mana yang favorable. Terus kemudian mungkin kemarin ada yang ngerasa mau masuk saham tertentu udah ketinggian, tapi juga nggak dikasih koreksi-koreksi. Nah, kita harus kayak gimana sih? Oke. Saya cari lagi ya Pak Fahrul. Oke, saya invite lagi Pak Fahrul Fulvian. Aduh, Cici Alin tradingnya ini. Oke, thank you Pak Fahrul. Sekarang udah lancar nih. Pak, Oke. untuk pelaku market, advice dari Pak Fahrul seperti apa? Mungkin kan kemarin ada yang misalnya ragu-ragu mau jump in karena IHSG udah all time high terus. Tapi karena ragu-ragu, ketinggalan rally juga gitu. Misalnya untuk beberapa saham komoditas atau juga kalau sekarang kita lihat yang saham-saham sektor keuangan. Nah, kalau sekarang baiknya kayak gimana nih Pak? Kalau saran saya sih nanti masuknya habis lebaran ya. Sekarang mungkin ngurangin posisi dulu. Ini kita udah mau siap-siap trading day. Udah berapa hari lagi? Trading day itu tinggal 1, 2, 3. Udah tinggal 4 hari lagi ya trading day. Karena tanggal 29 kita udah apa namanya? Udah mau liburan. Jadinya kalau kita ambil beberapa obrolan dengan big fund manager, rata-rata big FM lokal ataupun asing itu ini ya kecenderungannya ya. Ini ada liburan.
di tengah-tengah liburan juga ada FOMC meeting, ada event besar. Iya. Biasanya kondisinya ada liburan, ada event besar, tidak ada yang berani ambil posisi. Itu Hmm, kapan kejadiannya. Sehingga kalau seandainya mau tektokan 4 hari ke depan, saya lihat mungkin likuiditas market juga udah turun. My suggestion is, kalau mau masuk ke market, lihat apakah hari akhir itu udah ada penurunan yang signifikan, tanggal 28 udah turun signifikan, itu boleh dilihat. Saya paling saran, paling aman lagi masuknya itu nanti setelah Lebaran. Itu kira-kira mungkin setelah tanggal 9 ya, itu mungkin bisa di-consider. At current situation, dengan adanya liburan dan juga ada momen besar, saya lihat market belum akan kemana-mana. Ini yang harusnya apa namanya ya jadi pertimbangan kita masing-masing.